Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi. Kita ketemu lagi. Hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 5 saja. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini sebuah hal yang perlu kita perhatikan ya. Dan ditulis oleh Paulus ya udah kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya. Artinya selalu orang percaya itu bisa seperti ini. Terlebih pada waktu sekarang nih akhir zaman. Ya, kita perhatikan saudara. Bahwa mereka ya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Aneh, unik, membingungkan. Mereka beribadah, tapi mereka memungkiri, ndak yakin, mementingkan bahwa ibadah itu memberikan apa gitu loh. Kekuatan, artinya kalau ibadah itu membawa dia datang kepada Tuhan, ibadah itu di sana dia akan menemukan dengan firman Tuhan dan sebagainya yang memang ibadah itu memberikannya. Tapi mereka melakukan ibadah. Mereka tidak penting atau memungkiri kekuatannya. Nah saudara, hati-hati, ini yang perlu kita lihat. Yang Paulus tulis jauh-jauh hari yang sudah ada dan sekarang saya yakin makin banyak. Nah untuk terutama hari ini. Kalau saudara perhatikan renungan harian sinode yang biasa dikirim ke kita. Nah renungan yang ditulis Pak Pir hari ini mengatakan bahwa orang itu di waktu sekarang itu tidak lagi percaya kepada janji Tuhan, ya tidak yakin akan kesetiaan Tuhan, tidak yakin akan kuasa firman Tuhan. Nah mereka memang datang beribadah, tapi itu tidak peduli mereka. Maka mereka datang beribadah, mereka beribadah bukan mencari kekuatan dari Tuhan atau menemukan Tuhan, menemukan firman Tuhan. Tapi mereka mencari sesuatu yang mereka suka, yang lain. Kalau kita baca dari ayat 1 itu, bahwa di akhir zaman ini orang mencari hal-hal yang menyenangkan hatinya ya. Yang yang kalau di bagiannya mengatakan yang kupingnya gatal, yang mencari hal-hal yang menyenangkan pendengarannya. Jadi saudara, hari ini mungkin orang datang beribadah. Mereka datang beribadah memilih-milih, mencari khotbah yang mereka suka, mencari pujian atau cara ibadah yang mereka suka. Mereka merasa kalau ke gereja tertentu ibadahnya mengantuk, ya pujiannya tidak mengangkat, khotbahnya tidak apa. Nah saudara, ini ada masalah. Masalahnya apa? Nah, saudara, saya sudah dalam sebulan ini gangguan pencernaan saudara. Ya, saya terpaksa harus makan, jujur aja saudara, sesuatu yang tanda petik yang enak yang saya bisa terima. Kalau nggak makanan yang biasa makan, makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang benar itu mual saudara. Habis makan mual, muntah dan sebagainya. Nah minggu ini ya barusan lewat saya khotbah ya, minggu pertama itu. Sebelum khotbah itu saya mual, saya muntah-muntah, saya udah capek sekali. Hampir nggak bisa khotbah lagi. Mual ya. Mau tahan gimana juga mual, tidak suka mual. Ya, untung ada seorang saudari memberikan sesuatu buat saya, habis saya konsumsi, bisa khotbah.
Tapi sampai hari ini saudara, saya belum bisa makan makanan yang sehat, makanan yang harus saya makan. Saya makan makanan yang enak, ya, yang sebetulnya tidak sehat, tapi yang mulut saya suka dan apa. Nah saudara, hari ini saya mau ngajak saudara merenungkan. Mungkin hari ini kita juga datang beribadah kepada Tuhan, tapi kita memungkiri kekuatannya. Kita tidak datang mencari Tuhan. Kita tidak datang karena firman Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Tapi kita datang untuk memuaskan diri kita. Ya, apa yang kita suka. Yang kalau firman Tuhan, kalau musik-musik yang biasa kayak kita kalau mual, nggak cocok gitu ya. Firman Tuhan terlalu keras, mual. Kita mau yang enak-enak, yang dihibur-hibur. Katanya firman Tuhan tapi bikin kita pokoknya enak, terhibur. Hati-hati saudara. Maka saya katakan, saya begini sehari ini ya, mual-mual, makanan saya makan makanan yang saya rasa enak, yang cocok dengan perut saya, yang saya suka. Tapi belum tidak sehat saudara. Masalahnya adalah saya tidak sehat. Saya punya pencerna ada masalah. Kalau hari ini ada jemaat Tuhan yang mengatakan ya firman Tuhan yang disampaikan secara benar nggak enak, muntah, ya ibadah yang teratur yang hikmat nggak enak, ngantuk, ya yang lagu-lagu yang lain lebih enak, khotbah-khotbah yang lain lebih enak, saya lebih suka ibadah seperti itu. Mungkin sekali saudara, masalah ada di diri kita. Kita sekarang punya pencernaan rohani yang gak baik. Kita mual-mual dengan kebenaran. Yang seharusnya kita makan, kita gak makan. Yang seharusnya kita jalani, kita gak jalani. Kita makan makanan yang kita rasakan enak, kita rasakan nyaman, kita beribadah di situ, tapi kita sedang memungkiri kekuatan ibadah itu. Saya hari ini mengajak kita merenungkannya. Biar kita tidak kepada apa yang saya rasakan. Ya. Saya mau terima firman Tuhan yang benar. Saya menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Bukan saya memuaskan diri saya. Saya datang untuk menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan. Biar Tuhan tolong kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu Rasul Paulus jauh-jauh hari 2000 tahun yang lalu sudah menuliskan bahwa ada orang yang memang rajin melakukan ibadah. Tapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatannya. Yang masalah adalah pada diri mereka. Mereka tidak suka firman Tuhan, tidak suka cara-cara penyembahan kepada Tuhan yang benar. Tapi mereka cari yang menyenangkan mereka, yang mereka rasa nyaman. Tuhan tolong kami pada hari ini di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami datang beribadah kepada Tuhan bukan karena musiknya enak, pujiannya enak, cara penyampaiannya enak, khotbahnya enak. Bukan, tapi firman-Nya disampaikan. Dan kami beribadah dengan cara yang benar, secara hikmat kepada Tuhan. Supaya yang kami lakukan adalah kami beribadah, menemukan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan Tuhan senang, Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami selama pandemi ini. Ada yang pekerjaannya susah, ada yang kehidupan keluarganya susah, ada kesehatannya, ada yang lain-lain. Tuhan, kami bersyukur kalau teman-teman yang keadaannya baik. Tapi yang tidak baik pun sama Tuhan, kami mau datang. Kami mau cari wajah-Mu. Kami mau mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Supaya di tengah pandemi ini, kami tetap tahu kekuatan dari ibadah itu yang boleh menopang kami berjalan bersama Tuhan di tengah kesulitan kami. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.